Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah seperti biasa kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa Bicara akan membahas topik-topik yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar, ataupun kita cuma mendengar, tapi kita pengen tahu nih solusi syar'inya seperti apa. Dan tentunya karena kita berharap mendapatkan solusi dari sisi syariat, tentunya kita mengundang guru kita yang insyaallah ta'ala akan memberikan kaidah-kaidah dan pandangan mengenai masalah tersebut dari sisi syariat. Dan seperti biasa, di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala yang akan memandu kita di acara ini, memberikan informasi mengenai permasalahan kita. Kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pekan ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Kan Ustadz sehat, bolehlah ada nanya ya Ustadz ya. Baik, Ustadz. Jadi ini pertanyaan Ustadz, ini sering terjadi dan hampir dialami semua loh Ustadz. Terutama mungkin bagi kami-kami yang baru hijrah nih Ustadz. Kan kalau baru hijrah ini banyak sekali membaca informasi-informasi yang di internet lah, terutama googling kan gampang sekali Ustadz mengenai tentang suatu permasalahan. Kadang Ustadz, ketika kita melihat sebuah permasalahan dan kita belum paham, tapi kita mengambil garis besarnya saja, dan ada kejadian nih sama kawan-kawan kita, langsung kita menghukumi nih Ustadz, wah ini haram, wah ini nakal, ini bid'ah atau apa segala macam. Padahal mungkin itu dilakukan karena semangat sebetulnya Ustadz, bukan untuk memvonis atau apa, tapi karena semangat dan ingin menyelamatkan temannya lah, karena ini teman dekatnya, dia ngerasa temannya ini belum paham ilmu agama, dia sudah baca walaupun sedikit gitu Ustadz. Nah, yang mana tanyakan Ustadz, boleh nggak sih ini kelakuan seperti ini Ustadz, walaupun mungkin niatnya baik untuk menyelamatkan temannya. Jadi boleh nggak sih ini kita yang belum paham sama sekali tentang ilmu agama menyampaikan sesuatu tentang agama ini, walaupun itu masih dalam batasan yang sangat awam sekali Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan sedikit pada kami Ustaz. Fadhol Ustaz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang seorang yang Nabi SAW sebutkan dari kalangan Bani Israel yang dia ingin bertaubat dari kemaksiatannya yang besar, termasuk dosa besar. Apa dia? Dia sudah sampai pada klimaksnya membunuh 99 nyawa, artinya membunuh dengan sengaja tanpa hak, dan ini bahagian dari dosa besar. Kemudian muncul penyesalan dan ingin bertaubat. Ya sudah banyak yang dia bunuh, kemudian muncul masa-masa dia futur untuk melakukan maksiat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya kepada suatu kaum, menunjukkan di mana dia bisa menemukan jawaban dari pertanyaannya. Artinya dia ingin bertaubat nih. Maka dia datang ditunjukkan kepada salah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang memang banyak ibadahnya namun tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian dia pun bertanya kepada ahli ibadah ini, aku telah membunuh 99 nyawa dan aku ingin bertaubat. Apakah ada taubat bagiku? Maka ahli ibadah ini mengatakan tidak ada taubat bagimu. Karena mungkin dia menganggap bahwasanya sudah 99 nyawa yang hilang, ya yang dia bunuh tanpa hak. Maka karena dia dikatakan tidak ada kesempatan untuk bertaubat, akhirnya dia pun marah dan dia pun membunuh ahli ibadah ini. Genaplah yang dibunuh 100 orang. Lalu keinginan untuk taubat itu pun masih ada. Akhirnya dia bertanya lagi kepada kaum untuk menunjukkan kepada siapa dia harus bertanya. Maka ditunjukkanlah kepada ahli ilmu. Lalu dia pun mengatakan, sungguh aku telah membunuh 100 nyawa. Ya, sudah membunuh 100 nyawa dan aku ingin bertaubat. Lalu ahli ilmu ini mengatakan, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalanginya dari taubat? Silahkan bertaubat. Dan dia ketika dia ditanyakan, ya apakah bagi dia peluang untuk bertaubat? Tidak ada. Ya, yang menghalanginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika ahli ilmu ini menyampaikan
fatwanya ini berdasarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala masih terus membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Hanya saja ahli ilmu ini memerintahkan untuk apa? Untuk hijrahlah dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan dengan negeri yang di dalamnya penuh dengan ketaatan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu, pada akhirnya apa? Terjadinya pembunuhan. Dalam hadis yang lain, ya riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau menceritakan pada saat Nabi SAW mengutus mereka dalam suatu perjalanan safar. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang kepalanya ini terkena batu. Pada akhirnya terluka. Qadarullah malam harinya dia mimpi basah. Dan dia bertanya kepada para sahabat ini. Dia bertanya kepada para sahabat tentang udurnya. Bisa enggak dia tayamum saja? Tidak mandi junub. Maka mereka mengatakan tidak boleh, engkau harus mandi. Ya, engkau harus mandi. Kemudian mandilah sahabat ini, dan akhirnya setelah mandi karena memiliki luka dan itu memudaratkan dirinya dan dia pun meninggal dunia. Ini fatwa juga, dan sampailah berita ini kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun marah. Ya, Nabi SAW pun marah. Bukankah obat dari ketidaktahuan bertanya? Nah, sampai seperti itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang kita tidak tahu ilmunya, maka hendaknya kita menyerahkan kepada yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak mengetahui ilmu tentangnya. Artinya apa? Ketika kita berbicara, sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita berbicara tanpa ilmu, artinya kita berbicara berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sesuatu yang dilarang. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena ini kaitannya dengan agama. Jangankan perkara agama, perkara dunia saja, ketika contohnya seorang dokter misalnya. Seorang dokter ketika pasiennya datang lalu menyampaikan aduan-aduan penyakitnya, kemudian dia diagnosalah penyakitnya, lalu ketika dia memberikan resepnya salah. Ya, resepnya salah. Nah, walaupun ini bahagian dari sebab, dan yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyampaikan sebuah resep yang salah, tidak sesuai dengan penyakit yang diderita, ini akan bertambah mudarat. Ya, lebih parah lagi mungkin penyakitnya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama juga demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhiba." Dan janganlah kalian mengikuti dan janganlah kalian mengatakan apa-apa yang diada-adakan oleh lisan kalian berupa kedustaan. Ini halal, ini haram. Ya, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbicara terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ada ilmu tentangnya, maka kita berlepas diri. Ya, tanyalah kepada yang lebih mengetahuinya. Karena tatkala seseorang itu menyampaikan sesuatu yang ternyata salah dalam urusan agama, pada akhirnya ketika saudaranya bertanya dan dia menyampaikan sesuatu yang salah dan dia amalkan sesuatu yang salah ini, maka dia mengkoleksi, mengumpulkan, menabung dosa yang banyak. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanquthu dzalika minal ujuri syai'a." Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan yang baik, baginya pahala, dan pahala orang-orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Kalau dia membimbing kepada kebaikan, lalu kebaikan ini diikuti oleh orang yang bertanya, oleh orang yang meminta dan benar, maka dia mendapatkan pahala. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Ini kalau memang kebaikan yang ditunjuk. Ini kalau memang kebaikan yang dibimbing. Sementara kalau yang
dibimbingnya dia menunjukkan sesuatu yang salah, wa man da'i ila dhalalah, barang siapa yang menunjukkan suatu kesesatan, ya, kana alaihi minal itsmi, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tidak terkurang sedikit pun darinya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu yang salah diikuti oleh banyak orang, ya, diikuti oleh banyak orang, ternyata yang disampaikan ini sesuatu yang keliru, maka orang yang mengamalkan dari sesuatu yang salah darinya berdosa, dan dosa orang tersebut juga dia tanggung. Lalu bayangkan kalau seandainya dia sudah meninggal dunia dan dia tidak mengklarifikasi kesalahannya, tidak cari tahu tentang kesalahannya, dan orang-orang mengikuti fatwanya, orang-orang mengikuti apa yang sudah disampaikan, akhirnya ketika dia sudah meninggal dunia, dia menabung dosa-dosa yang banyak. Di sisi lain ketika dia membimbing kepada kebaikan, dia menabung kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi kalau dia membimbing sesuatu yang salah, dia arahkan manusia kepada kesesatan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau ternyata orang yang mengikutinya ini mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain, inilah yang dikatakan dengan dosa jariyah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang seperti ini. Lalu solusinya bagaimana? Maka solusinya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, ada salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in, dan ini muridnya Abdullah bin Mas'ud, yang dimana ketika mereka berkumpul, Ibnu Mas'ud memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud kepada murid-muridnya? Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ya, wahai manusia, apabila kalian mengetahui sesuatu, maka sampaikanlah. Apabila kalian mengetahui sesuatu, maka sampaikanlah. Fa illam ta'lam, sekiranya kalian tidak mengetahui, faqul Allahu a'lam, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena sesungguhnya bahagian dari ilmu ketika seseorang itu ditanya yang dia tidak tahu, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi solusi dari itu semua adalah ketika kita bertanya, ketika kita ditanya tentang suatu perkara yang kita tidak ada ilmu tentangnya, maka serahkan kepada yang lebih tahu dan serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allahu a'lam, ini ternyata bahagian dari ilmu, bukan suatu kehinaan terhadap kita. Bahkan hatta sampai seorang ustadz, seorang syekh, seorang kiai, seorang guru, ketika memang dia ditanya tidak tahu persoalan tersebut, dia tidak bisa menjawabnya, maka bukan suatu kehinaan ketika dia mengatakan Allahu a'lam. Artinya tatkala dia mengatakan Allahu a'lam, dia tahu kapasitas dirinya dan dia serahkan ilmunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada dia menetapkan suatu perkara yang tidak ada ilmunya, pada akhirnya manusia tersesat karena dia, dan akhirnya dia mengkoleksi dosa yang banyak. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Bahaya sekali berarti berfatwa tanpa ilmu Ustaz ya, karena berdusta atas nama Allah ya Ustaz ya. Benar. Wah, Masya Allah. Baik pemirsa Asya TV dimanapun Anda berada, dan demikian sudah seluruh pertemuan kita pada program Bicara kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita amalkan sehingga kita lebih berhati-hati berbicara mengenai perkara agama, supaya jangan sampai kita berfatwa tanpa ilmu. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.